Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di pertemuan ketujuh, pembahasan mengenai konsep dan pengoperasian array pada mata kuliah Dasar Pemrograman Fakultas Teknologi Informasi Universitas Selatan Samosir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Widianto. Pekerjaan saya sebagai IT Development System di Universitas Selatan Samosir. Email saya diki.widianto@unilam.ac.id. Portofolio saya ada di dikiwidia.github.io. Baik, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar pemrograman komputer. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan bahasa pemrograman untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program sederhana. Lalu yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menerapkan logika komputasi dalam pemecahan masalah. Untuk materi pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas mengenai array dalam PHP. Array dalam PHP adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai dalam satu waktu ya. Jadi array itu memungkinkan kita dapat mengorganisir dan mengelola sekumpulan data terkait dengan mudah. Jadi array itu seperti segerombolan satu variabel yang berisi beberapa banyak data dan tipe data ya. Seperti contohnya bisa jadi memiliki satu variabel itu mungkin contohnya ada namanya, lalu ada alamatnya, ada usianya, seperti itu. Sehingga array itu dikatakan variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai dalam satu waktu. Kemudian dalam PHP ini array ini terbagi ke dalam 3 jenis ya. Untuk array sendiri terbagi ke dalam 3 jenis, dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu ada array terindeks ya, lalu array asosiatif dan array multidimensi. Array terindeks atau indexed array adalah array di mana setiap elemen memiliki indeks numerik yang otomatis dimulai dari 0. Nah, jadi array ini data yang memang indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi tidak seperti kebanyakan bilangan dari mulai 1, 2, 3. Tapi untuk array ini dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada array asosiatif atau associative array adalah array di mana setiap elemen memiliki kunci bernama atau string key yang ditetapkan oleh programmer. Jadi kita untuk array asosiatif ini array yang memang kita memiliki kuncinya gitu. Jadi kita mau kasih nama kuncinya ini apa? Misalnya saya punya variabel mahasiswa, kemudian di dalamnya itu array. Nah, di situ ada kuncinya itu nama. Nama itu mau diisi apa? Misalnya value-nya mau diisi Farid misalnya atau apa ya. Lalu ada usianya mau diisi 21 misalnya dan lain-lain. Jadi area asosiatif itu area yang mana dia memiliki kunci atau key ya yang ditetapkan oleh kita sendiri sebagai programmer. Lalu yang terakhir ada array multidimensi. Nah, atau multidimensional arrays. Adalah array yang berisi satu atau lebih array. Jadi isinya itu bisa jadi ada array lagi atau array indeks atau array asosiatif itu isinya. Jadi array di dalamnya ada array lagi. Dan biasanya ini sering banget kita temukan ketika kita sedang mengoding untuk proyek-proyek besar seperti proyek ERP gitu ya. Atau mungkin proyek sederhana tapi pasti akan ada namanya array multidimensi ini sering akan kita ketemui gitu. Lalu selanjutnya ya adalah mengenai cara menuliskan array. Jadi
cara menuliskan array sendiri itu menggunakan perintah, bisa menggunakan perintah array dalam kurung ya, seperti ini. Atau bisa juga dengan menggunakan kurung siku ya, seperti ini ya. Nah, ini untuk yang tipe perintah seperti ini yaitu cara lama penggunaannya ya, penggunaan cara lama ya, sesuai dengan PHP 5 gitu versinya ya, atau PHP 4 kayak gitu. Tapi untuk penggunaan di atas PHP 7 sepertinya sudah berubah menggunakan kurung siku ya. Nah, sekarang direkomendasikan semuanya bisa menggunakan kurung siku ya. Jadi yang ini sudah ditinggalkan nih. Karena harus menulis array kemudian seperti ini ya. Nah, untuk kurung siku ini cukup seperti ini saja, langsung masukkan nilainya apa saja gitu. Contohnya ini ada di sini ya. Yang menggunakan array ini harus menuliskan dulu array-nya, kemudian dalam kurung, baru masukkan value-nya. Sementara yang menggunakan kurung siku ini adalah cara modern dan direkomendasikan ya. Yang pertama jadi tulisannya seperti ini, langsung di kurung sikukan, lalu isinya apa gitu. Nah, namun ada sedikit tambahan penulisan jika menggunakan array asosiatif atau dengan menambahkan key ya, key atau kunci berupa string. Contohnya yaitu seperti ini ya. Nah, ini contoh penulisan array asosiatif menggunakan key value. Nah, ini contohnya. Misalnya kita punya variabel namanya data produk, lalu kita jadikan array. Nah, di sini ada key, ada kunci, yang mana kuncinya itu nama. Namanya nama produknya apa ya? Jadi nama produknya adalah laptop XYZ. Kemudian harganya berapa? Harganya ini 7.500.000 ya. Dan stoknya ada berapa? Stoknya ada 12 seperti itu. Dan kalau kita ingin output atau ingin mengecho ya, menampilkan ke dalam browser, nah itu nanti caranya adalah seperti ini yang di bawah sini ya. Jadi kita panggil dulu variabelnya, kemudian panggil key-nya, key-nya lalu akan menghasilkan, jika key yang dipanggil ini adalah nama ya sesuai dengan ini, maka akan menghasilkan ini laptop XYZ di sini ya. Hasilnya ada ini. Lalu kalau kita panggil ini adalah harga, maka akan menghasilkan yang ini, harga ya. Selanjutnya yaitu cara menuliskan array, yaitu pada saat kita ingin memasukkan data tambahan ke array yang sudah ada ya. Jadi caranya itu seperti ini, misalnya kita punya variabel yang berisikan array yaitu daftar belanja ya. Isinya ada susu, ada roti. Nah, kemudian kita tambahkan telur. Maka kita bisa dengan cara seperti ini. Panggil variabelnya, lalu kemudian kurung siku, lalu masukkan sama dengan, artinya kita memasukkan telur ke indeks kedua ya. Susu itu kan indeks ke 0, kemudian roti ini indeks ke 1, lalu indeks kedua ini kita masukkan telur. Nah, lalu selanjutnya ada lagi perintah seperti ini yang artinya kita memasukkan gula ke indeks berikutnya setelah telur. Maka hasilnya jika kita print ya, print array-nya, maka yang akan tampil di browser adalah seperti ini. Susu, roti, telur, gula. Yang tadinya kita hanya punya 2 data di sini, lalu kita tambahkan 2 data lagi yang baru di sini, maka hasilnya adalah seperti ini. Akan ada 4 data pada array tersebut. Lalu selanjutnya cara menuliskan array pada array asosiatif ya. Asosiatif kita juga bisa menambahkan atau mengubah key value baru. Misalnya kayak gini ya, misalnya seperti ini ya. Jadi kita punya variabel profile di sini. Isinya itu yaitu array asosiatif yang mana ada namanya Dewi, usianya 25. Kemudian kita ingin menambahkan key baru di sini. Misalnya mungkin ada nama, ada usia, ada juga kotanya dari mana gitu ya. Lalu kita tambahkan di sini elemen baru dengan key-nya itu kota gitu.
Nah, seperti ini caranya. Kita panggil dulu nama apa namanya? Variabelnya, variabel yang array tadi, kemudian kita isi kota. Seperti ini ya. Profil lalu kurung siku, masukkan kota Bandung. Lalu profil usia. Nah, ini jika misalnya di sini kita sudah ada usia lalu kita di sini tambahkan lagi usia di bawahnya, maka yang 25 ini akan otomatis berubah menjadi 26. Artinya kita sudah memanipulasi array yang tadi kita sudah buat. Nah, di sini karena ini kota ini tidak ada di array yang pertama di sini, maka kota ini nanti akan bertambah ke dalam array ini sehingga key-nya yang tadinya ada 1 2 akan bertambah menjadi tambah lagi 1 lagi yaitu kota, sehingga nanti hasil output dari array tersebut dia akan seperti ini ya. Namanya Dewi, usianya 26 bukan 25 lagi karena 25 sudah diubah di sini menjadi 26. Lalu kota, ada tambahan baru kota di sini, key-nya yaitu Bandung. Sesuai dengan yang tadi kita nambahkan kota di sini. Jadi kurang lebih seperti itu cara memanipulasi array yang sudah kita buat ya, array asosiatif. Nah, berikut ini adalah contoh dari array terindeks ya. Array terindeks. Contohnya yaitu seperti nama variabelnya itu adalah nama buah, kemudian di sini ada array apel, pisang, mangga, atau nama mobil, Volvo, BMW, Toyota ya. Nah, di sini cara mengakses arraynya seperti apa? Jika bentuk array ini dalam bentuknya itu indeks array seperti ini, nama mobil Volvo, BMW, Toyota, maka jika kita ingin mengakses Toyota, berarti kita cari indeksnya ke berapa dulu. Volvo indeks ke 0, BMW indeks ke 1, Toyota indeks ke 2. Maka kita panggil dengan cara echo nama mobil di sini ya, lalu kurung siku, lalu isikan indeksnya 2. Maka outputnya akan menjadi Toyota. Nah, jika kita ingin menambahkan mobil baru misalnya nih, maka kita bisa tambahkan dengan cara seperti ini. Ya, tadi kita bisa tambahkan hanya dengan kurung siku saja ya, kurung siku lalu kita sama dengan Honda. Atau jika kita indeksnya ini pengen kita tambahin dalam bentuk indeks manual ya, seperti ini juga bisa. Jadi kita tambahkan di dalam kurung siku itu indeksnya indeks berapa Honda ini gitu akan kita tambahkan. Di sini kebetulan indeksnya indeks 3, berarti indeks 3 itu setelah Toyota di sini ya. Maka hasilnya itu adalah seperti ini. Volvo, BMW, Toyota, Honda. Sesuai dengan ini Volvo, BMW, Toyota plus satu lagi indeks ketiga yaitu Honda. Oke, selanjutnya adalah array asosiatif. Nah, ini cara penulisan array asosiatif adalah seperti ini ya. Contohnya yang pertama kita punya umur ya, variabel umur. Di sini isinya Peter 35, Ben 37, Joe 43. Lalu kita ingin mengakses elemen menggunakan kunci string ya. Jadi umur Peter nih, umur Peter berapa nih? Nah, coba kita keluarkan umur Peter adalah seperti ini. Berarti umur lalu key-nya apa? Key-nya di sini cari apa? Umur Peter berarti Peter yang mana? Peter berarti key-nya adalah Peter. Di sini maka tulis umur Peter adalah umur kurung siku Peter tahun. Berarti ini menggunakan penggabungan string ya, sehingga hasil outputnya seperti ini. Umur Peter adalah 35 tahun. Yang ini akan berubah menjadi angka 35 sesuai dengan value yang ada di sini. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan satu lagi, umurnya Ami. Bagaimana kita menambahkannya? Karena kita di sini menambahkan umur Ami, berarti kita langsung masukkan saja di sini. Key-nya itu Ami. Ami itu berapa umurnya? 40. Berarti jika kita print umur ya, print variabel umur, maka akan ada satu tambahan di sini yaitu Ami, umurnya adalah 40. Lalu selanjutnya itu array multidimensi. Nah, ini adalah array yang mana isinya juga array.
Nah, di sini contohnya ada stok mobil. Stok mobil ini seperti ini ya. Stok mobil ini bentukannya arai karena dia kurung siku. Nah, lalu di dalamnya ada arai lagi, ada Volvo, ada arai indeks di sini ya dalamnya. Ada indeksnya ini, indeks 0 ini Volvo, indeks ke-1 ini indeks ke-1 ini 22, indeks ke-3 ini berarti indeks kedua ini berarti 18 ya. Dan seterusnya BMW segini 15, 13, Audi 52. Nah, ini sebetulnya seperti gambaran kita punya tabel ya. Kita punya tabel. Jadi kita punya tabel seperti Volvo, lalu tabel selanjutnya adalah kalau diibaratkan berarti kita sama saja seperti kita punya tabel ya. Seperti ini berarti ibarat di Excelnya seperti ini ya. Volvo, lalu 22, lalu 18 ya. BMW 15, 13, 52 Audi. Kurang lebih sama seperti ini ya tabelnya. Nah, kita untuk mengakses cara seperti ini kita panggil dulu. Yang pertama, jika barisnya ini di atas ini berarti sesuai dengan array indeks tadi. Array indeks yang pertama ini adalah selalu dikatakan array indeks ke 0 ya. Berarti ini yang ke-1, ini yang kedua. Nah, ini sesuai dengan di sini 0, 1, 2 ya. Sudah diberikan komentar. Nah, lalu kita ingin memanggil namanya, nama mobilnya. Berarti nama mobilnya ini kan di dalam indeks ke berapa nih? Array pada indeks ke 0 juga di sini kan. 0, 1, 2 ya. Berarti ini akan menjadi seperti matriks. Jadi kita akan mencari. Caranya bagaimana? Jika kita ingin menampilkan Volvo, berarti Volvo kan di sini. Berarti Volvo ada di 0. Maka kita bisa memanggilnya dengan cara panggil variabelnya dulu, stok mobil, lalu kemudian di sini kurung siku 0, kurung siku 0 berarti yang ini. Nah, karena ini hasilnya array juga, maka dilanjutkan arraynya indeks keberapa lagi yang mau diambil, yaitu 0 yang ini. Jika kita memanggilnya dengan indeks ke-1 di sini ya, diubah ke 1, maka hasilnya ini bukan Volvo, tapi hasilnya adalah 22 ya. Seperti ini nih contohnya 22, lalu ini selanjutnya ini ketutup ya, stoknya jadi 18 nih harusnya. Ngambilnya kedua ya, berarti stok mobil 0, 1, 2. Seperti itu. Sehingga hasilnya adalah outputnya Volvo, stoknya 22, terjual 18. Oke, kita coba aja langsung di VS Code ya. Jadi buat teman-teman, kita bisa coba di Visual Studio Code, buka folder yang kemarin yang belajar PHP, lalu buat namanya array PHP ya. Nama filenya array PHP. Jangan lupa untuk teman-teman yang menggunakan Windows bisa buka dulu Xham control panelnya ya untuk diaktifkan Apache-nya. Kita mulai di dalam arrays.php, kita masukkan PHP ya seperti ini. Lalu kita masukkan variabel stok mobil. Kita samakan ya stok mobil. Jangan lupa di titik koma. Oke, lalu di sini kita ingin bentukan outputnya adalah seperti ini. Volvo stok 22 terjual 18. Berarti outputnya ya. Output yang diharapkan adalah Volvo titik 2 stok sama dengan 22 terjual 18. Kurang lebih seperti ini. Maka kita bisa tambahkan di sininya sesuaikan tadi ya. Volvo lalu 22
18. Lalu selanjutnya ini adalah 15, 13. 52. Nah, ini karena bentuknya array maka dipisahkan dengan koma. Ya. Untuk enter dan lain-lain ini tidak berpengaruh ya. Hanya saja ini untuk biar bisa kita lihatnya dengan mudah, maka kita bentuk dalam bentuk enter seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman mau bikin kayak gini juga nggak masalah gitu. BMW. Lalu Audi. Oke, yang kita harapkan adalah outputnya itu Volvo stok 22 terjual 18. Berarti kita echo stok mobil 00 ya. Seperti ini ya. Lalu kita buka browser. Localhost belajar PHP. Di sini kita masukkan array.php. Nah, hasilnya adalah seperti ini, Volvo titik 2 stok sama dengan 22 terjual 18. Sesuai dengan ini. Jadi bagaimana pengertiannya? Yang pertama kita stok mobil ini kita ingin mengambil Volvo, maka Volvo diletakkan di baris ke 1. Artinya indeks ke 0. Indeks ke 0 ya, dan seterusnya. Baris 2 indeks 1, baris 3 indeks 2. Lalu setelah kita tahu nih ada di mana, ada di indeks ke 0, maka kita pastikan bentuknya seperti ini dulu, stok mobil 0. Stok mobil seperti ini ya. Stok mobil kurung siku 0. Artinya kita mengambil baris ke 0. Nah, karena baris ke 0 yang kita ambil ini, dia itu adalah bentuknya array, maka segini itu sama saja seperti kita mengambil ini gitu. Kita sama saja seperti mengambil segini. Jadi hasil dari seperti ini ya, kalau kita breakdown stok mobil Volvo ya. Nah, stok mobil Volvo adalah yang ini. Atau item Volvo ya. Item Volvo adalah stok mobil yang 0, yang ini. Karena kalau yang bawah ini BMW berarti item BMW. Nah, di sini karena bentukannya seperti ini nih, sudah masuknya yaitu ini ya, Volvo 2218. Maka jika kita ingin menampilkan tulisan Volvo, dicarilah di sini Volvo itu terletak di indeks keberapa yang ada di sini gitu, yang ada di array yang ada di baris ke 1 ini gitu. Oh, ternyata ada di posisi ke 0 ya. Berarti masukkan lagi di sini kurung siku 0. Kalau misalnya teman-teman pusing membaca seperti ini, bisa di breakdown seperti ini. Jadi kita buat dulu item Volvo, kemudian item Volvo itu berarti yang ada di indeks ke 0 ya di sini ya, yang ini. Maka akan dapat hasilnya ini. Lalu kemudian yang ini tadi diubah saja jadi item Volvo. Nah, karena kita sudah dapat item Volvo itu yang ini, maka kita cari yang ada di array ini untuk menampilkan tulisan Volvo itu ada di mana? Ada di indeks berapa? Indeks ke 0. Untuk yang stok berarti ada di indeks ke 1. Berarti yang ini di 22. Dan seterusnya ini terjual ada di indeks kedua. Berarti 18 ini. Maka hasilnya adalah sama saja. Seperti ini. Misal kita mau ambil yang BMW yang ini. BMW berarti kita langsung saja di sini. Stok BMW itu berarti yang 1 ya. Iya, indeks 1. Maka kita ubah saja ini 1, ini akan otomatis menjadi BMW.
Nah, BMW stok 15-13 sesuai dengan ininya. Dan kalau kita mau ambil Audi berarti langsung aja kita ubah menjadi indeks kedua. Nanti di sini akan otomatis berubah menjadi Audi. Stok 5 terjual 2. Kurang lebihnya seperti itu untuk pemanggilan dari value yang ada di array. Nah, lalu selanjutnya adalah perulangan pada array. Ini juga konsepnya sama ya. Ada count. Jadi array itu nanti ada namanya count. Count itu fungsinya adalah untuk menghitung banyaknya data di dalam array. Misalnya jadi count warna, berarti ada berapa data. 1, 2, 3, ada 3 data berarti. Nah, ini menggunakan for. Maka dikombinasikan tadi jumlah warna itu berapa. Ada 3, kemudian menggunakan for, lalu panggil sesuai dengan indeksnya gitu. Sehingga hasilnya seperti ini. Warna ke-1 merah, warna kedua biru, warna ketiga biru, warna kedua hijau, warna ketiga biru. Nanti ini bisa teman-teman coba sendiri ya. Lalu selanjutnya ini perulangan pada array, namun yang diulang adalah array asosiatif. Misalnya seperti ini, ada nilai-nilai siswa di sini ya. Andi nilainya 85, Budi 92, Citra 78. Nah, ini menggunakan for each ya. For each, lalu kemudian diberikan nilai nama. Nah, jika bedanya di dalam perulangan dalam bentuk asosiatif, maka dia ada namanya key di sini. Key-nya itu diubah menjadi variabel nama. Lalu ada nilai atau value. Value itu dirubah menjadi variabel nilai. Sehingga yang ada di sini adalah key yang ada di sini ditarik variabelnya nama, lalu yang ada di sini adalah nilai yang dihasilkan dari sini. Yang ini dihasilkan dari sini, key-nya yang ini dihasilkan dari value nilainya. Sehingga akan terisi otomatis sebanyak datanya ada 1, 2, 3, ada 3 data. Outputnya akan seperti ini. Nilai namanya siapa, di sini key-nya kan diambilnya adalah Andi, Budi, Citra ya. Lalu selanjutnya adalah nilainya berarti yang ini value-nya, dan sehingga hasilnya akan tampil di sini. Ini juga bisa teman-teman coba sendiri nanti di rumah. Selanjutnya adalah latihan kasus ya. Jadi jika kita punya data tabel seperti di atas ini, buatkan variabel array-nya lalu gunakan perulangan untuk menghasilkan output ya. Output yang diharapkan adalah seperti ini: mobil Volvo stok awal 22, unit terjual sebanyak 18, mobil BMW stok awal 15, unit terjual sebanyak 13 unit, dan seterusnya jika ada tanda titik seperti ini. Artinya sebanyak data yang tersedia di contoh sini di tabel ini. Nah, oke, kita coba, yaitu pertama kita bentuk dalam bentuk array dulu ya. Jika tadi kita sudah bentuk array dalam bentuknya seperti ini, Volvo, BMW, Audi, ya ini sama ya, sebetulnya seperti tadi. Itu bisa juga seperti itu. Namun karena di sini ada tambahan lagi yaitu nama kolomnya ya, mobil stok terjual, maka kita bisa bentuk dalam seperti ini. Kita punya stok mobil. Nah, kita buatkan baris pertama adalah Volvo, stoknya 22, terjual 18. Berarti Volvo itu adalah apa? Volvo itu adalah nama mobil. Berarti nama Volvo, lalu stoknya berapa? 22, lalu terjual sebanyak 18 ya. Dan seterusnya. Ini BMW dan ini Audi. BMW 15-13,
Audi 52. Nah, jadi polanya harus disamakan terlebih dahulu. Jika ada seperti ini berarti mobil. Mobilnya ini apa? Mungkin ini bisa kita ganti jangan nama tapi mobil misalnya ya. Nah, mobil jika di sini mobil dikasih key-nya mobil, maka di bawah ini juga harus sama. Mobil juga, stok juga, terjual juga. Nah, ini kenapa sama? Karena nanti kita akan melakukan perulangan untuk mencari key-nya gitu. Kita akan urutkan. Sehingga hasilnya adalah seperti ini, mobil Volvo stok awal 22, unit terjual sebanyak 18 unit. Kita coba di sini kita menggunakan for each mobil, stok mobil. Yang ini bebas teman-teman mau buat seperti apa. Yang penting kita panggil variabel awalnya ini yang disesuaikan dengan yang area yang sudah kita buat. Untuk yang AS-nya itu bebas mau seperti apa. Mau misalnya item boleh. Karena variabel ini kita yang menentukan. Lalu selanjutnya itu kita buatkan dulu temperature-nya ya. Kita tampilkan seperti ini kan, mobil Volvo stok awal 22 unit, terjual sebanyak 18 unit. Nah, ini adalah templating. Template ini nanti akan diulang-ulang terus ya. Jika ini stok mobil ada 3 item 1 2 3, maka kita akan mengulang sebanyak 3 kali. Hanya saja masih sama semuanya. Tugas kita adalah mengubah Volvo ini menjadi Volvo, BMW dan seterusnya. Maka kita ubah ini menjadi item mobil ya. Item mobil. Nah, oke, selanjutnya kita coba refresh, maka sudah berubah Volvo, BMW, Audi. Nah, selanjutnya ini angka 22 ini harus kita ubah karena kalau BMW ini adalah 22 bukan 22 tapi 15 dan Audi ini adalah 5. Maka kita bisa panggil lagi item, hanya saja kita panggil apa key-nya gitu. Key-nya adalah stok di sini ya. Maka kita panggil stok. Sehingga hasilnya adalah Volvo 22, BMW 15, Audi 5. Sesuai ya. Selanjutnya PR kita adalah ini, mengubah unit terjualnya. Unit terjual ada pada item terjual. Sehingga jika kita refresh hasilnya seperti ini. Dan ini sama sesuai dengan ekspektasi yang ingin ditampilkan. Mobil Volvo stok awal 22 unit terjual sebanyak 18 unit. BMW 15 ya, terjual di 13 dan seterusnya ya. Sampai Audi stok awal 5 terjual sebanyak 2 unit. Nah, ini sudah menjadi otomatis ketika kita ada menambahkan min baru. Misal Toyota stoknya 35, terjualnya 32, ini sudah otomatis akan menambah ke sini. Nah, seperti ini. Baik, mungkin itu saja untuk materi pertemuan ke-7 ini ya. Lalu selanjutnya kita ada resume video khusus untuk kelas hybrid. Jadi untuk teman-teman kelas hybrid, khusus mahasiswa hybrid, buat resume video pertemuan ke-7 ini in frame dengan durasi minimal 5 menit, lalu unggah ke link masing-masing. Resume video dikumpulkan dalam bentuk tautan di Google Classroom, paling lambat 1 pekan atau sebelum pertemuan selanjutnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada materi yang terlewat tersampaikan ya, maupun ada kesalahan kata.
Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.